Halo guys, balik lagi sama gue Vin. Kali ini gue bakal kasih tips ke kalian kalau misalnya kalian punya map Roblox, temanya mungkin tema gunung, polsim, milsim ya, agar terhindar dari cheater. Alright, kita bahas dari server side. Jadi di sini ada dua tipe ya cheater itu. Jadi ada yang server side dan client side. Kita bakal bahas apa bedanya dulu ya. Yang pertama itu server side. Server side ini dia itu bisa ngontrol penuh dan bisa dilihat oleh orang lain. Itu server side ya. Dan ini jujur ini tingkat paling bahayanya. Server side itu tingkat paling tinggi. Jadi itu dia seakan-akan ya, tanda kutip seakan-akan dia itu menjadi developer atau admin di game tersebut. Kalau misalnya emang skripnya itu eh berjalan seperti itu ya. Kalau klien itu cuman terlihat sama diri dia sendiri ya. Pengecualian kalau misalnya itu memodifikasi humanoid, position atau hal-hal lain. Nah, gitu ya. Itu biasanya kelihatan sama orang lain. Tapi kan kalau misalnya menambahin objek itu biasanya cuma klien doang. Kalau klien ya klien, dia sendiri doang yang bisa ngeliat, orang lain nggak bisa. Tuh, oke. Kita bahas yang server side. Bang, gimana sih cara seorang cheater masukin server side ke Roblox kita? Gampang aja sebenarnya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau kalian mau tahu gimana caranya agar kalian tahu di Roblox kalian tuh ada script atau enggak, kalian bisa ketik yang ada di atas ini. Ini bisa script itu server script, lokal script, habis itu ada modul script. Nah, kita jelasin dari lokal script. Lokal script ini itu lokal atau klien orang itu sendiri lah. Kalau server city ini server, seluruh server, dan modul ini biasanya digunain itu untuk setting atau eh, naruh kode biar bisa diambil klien atau enggak server. Oke. Oke. Untuk cara ngecek modelnya ya di sini. Nah, ini model pertama, misalnya yang ini dulu. Nah, ini kita cek apakah dia ada script atau enggak. Oke, dia nggak ada script ya, di sini nggak ada script. Oke, nggak ada local script. Oke, nggak ada modul script. Nah, kalau misalnya ada scriptnya, nah kalau kalian waktu itu tidak ngecentang ini, tidak ngecentang don't show this again, ini pasti muncul lagi. Dan ini kalian terlihat ini dia ada berapa script, yaitu 14 ya. Kita okein aja. Habis itu kita cari script ya. Nah, ini ada kontrol, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Ini ada ini, ada ini. Ya. Terus sini lokalnya ada ini, ada ini, ada ini. Kalian bisa ngecek satu-satu. Dia itu menurut kalian atau nggak, kalian bisa tanya ke ChatGPT, Bang ChatGPT ini backdoor atau bukan, dan lain-lain ya. Nah, ciri khasnya biasanya kalau backdoor itu yang pertama kodenya tuh di encrypt. Ya, itu yang pertama banget. Kodenya itu di encrypt ya. Bang, contohnya gimana? Nih, gua kasih contoh. Kalau kode di encrypt dan ini itu nggak ada kunci untuk decode-nya lah atau membukanya lah gitu. Contohnya seperti ini. Tapi ini disclaimer dulu, ini produkku itu nggak ada backdoor, santai aja. Karena udah dipakai di server-server besar dan tidak ada komplain. Nih, ini contoh encrypt. Encrypt ini sebenarnya guna kalau misalnya kalian punya store, biar itu barang tidak dileak gitu. Nah, kadang ada orang yang gunain encrypt ini untuk sesuatu hal yang di luar akal sehat. Nah, itu dia. Oke, tadi itu via free model. Kita lanjut. Di sini ada yang namanya server auto terry. Ya, kita lanjut ke klien. Server auto terry ini kalian bisa aktifin ke workspace kalian. Kalian cari namanya next skin. Nah, abis itu kalian ini di enable it. Ya, ini di enable it. Abis itu kalian bisa ke player up. Nah, yang di bawah sini itu di enable it. Alright. Habis itu sinyal. Aduh, agak bendeng ya. Nah, ini di deferret, oke. Ini pakai bahasa ini aja. Habis itu yang use fix. Ini maksudnya use fix ini kayak ke recall lah ya.
istilah bacanya tuh ke-recall lah atau ter-rollback gitu. Habis ada streaming enable-nya ini enable. Oh, sorry salah. Nah, ini maksudnya yang ini yang tanda centang ini enable. Habis itu, nah ini bagian yang serunya nih. Server, eh, out. Nah, ini dia. Ini kalian ubah ke separate. Nah, kalau udah kayak gitu, ya sudah. Kita coba ya. Kita tes dulu. Nah, tuh dia bakal kayak ke-recall gitu. Nah, gunanya apa sih, Bang? Gini, gua kasih tahu gunanya. Nih, kalau misalnya ini di klien doang, tapi di server nggak ada ya. Nah, tuh di server nggak ada blok ya. Kalau misalnya ada klien nih, mau coba gitu, terbang nih ya. Oh, TP ke bawah, guys. Gelo. Coba lagi. TP ke bawah. Lihat tuh. Beh. Tapi di sini ada beberapa kayak isu gitu atau sedikit masalah. Kalau misalnya kita pakai Adonis, kita nggak bisa ngefly atau kita pakai call gitu, kayaknya nggak bisa ngefly ya. Aku belum coba yang untuk call ya. Tapi yang Adonis itu nggak bisa ngefly. Terus udah sih, itu aja kekurangannya. Nah, tuh lihat. Kalian bisa lihat nggak? Endet. Tuh. Padahal kalau di ini enggak gitu. No. Nah, biasa aja sebenarnya. Oke, ini yang pertama. Ini yang kedua, sorry. Yang ketiga, tips buat kalian. Kalau misalnya kalian mau naro tools, ya, tools apapun, misalnya kayak kalian mau naro senjata, ya, kita taruh tools di sini dah. Tools, kalian jangan pernah taruh di replicated storage. Kenapa? Ini, replicated storage ini itu bisa diakses dari dua arah, server sama klien. Dan kalau misalnya klien ngambil replicated storage ini, ya udah ada di backpack dia gitu. Jadi saranku banget kalian naruh ini tuh di server storage gitu. Oh ya, tips ini tuh berlaku juga sama script ya. Kalian jangan pernah taruh script itu di yang belakangnya storage karena script itu nggak bakal guna kalau misalnya kalian tuh taruh di eh, yang belakangnya storage, mau replicated storage, mau server storage, itu nggak bakal guna script kalian. Misalnya kalian mau naruh script terus kalian ngejalanin print kayak gini lah ya, itu nggak bakal guna, guys. Gunanya nggak ada, tuh nggak ada ke print gitu ya. Jadi kalau kalian mau naruh itu tuh mending medul, dan medul taruhnya tuh di sini, jangan taruh di sini. Karena kenapa? Karena kalau taruh di sini tuh dia bisa diakses sama klien. Nah, kalau kalian mau, Bang, gua kan mau nih medul gua taruhnya di replicated torrent, tapi itu harus juga bisa diakses sama klien. Kalian encrypt modulnya, kalian encrypt. Cara encryptnya gimana, Bang? Kalau kalian ada sedikit duit lah, sedikit aja. Ya kayak cuman berapa ya? 70-an ribu atau enggak di bawah cepet lah pokoknya. Di bawah 100.000, ya, kalian tinggal ke browser, kalian cari kalau misalnya kalian yang mau agak mahalan dikit ya. Ini yang agak mahalan dikit untuk encrypt, tapi ini jujur top best banget lah ya. Ini nggak disponsorin tentunya, nggak disponsorin ya. Jadi kalau kalian misalnya ya yang murah dikit lah nih, ya $15 sedikit lah ya. Ini jajan kalian bisa lah, ini jajan kalian. Kalau misalnya yang agak mahal dikit, kalau yang lebih family friendly, nah ada. Kalian bisa ke sini, set. Salah. Nah, kalian bisa ke sini. Kalian bisa ke parcel ya. Kalian login, ya ini udah login kebetulan ya. Kalian login, habis itu kalian ke profile kalian. Caranya gimana? Sabar, profile saya mana ini ya? Eh ya udah Pak. Ini lebih murah karena ini dia tuh permanen ya. Jadi ya jangan dibandingin sama ini 15, ini setengahnya itu dan permanen gitu. Ini 15, aduh sebulan 15 boncos juga itu ya. Jadi pokoknya kalian ke parcel. Aduh, kok parcelnya nggak ada ya? Ini mana nih parcelnya? Very interesting. Developer proposal. Oh, Mak.
Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, kalian bisa ke ini, lalu kalian upload script kalian. Misalnya kalian mau upload script yang tadi aja dah, nggak apa-apa, boleh dah. Ini kalian encrypt ya, kalian encrypt. Ini bisa di-encrypt. Nah, Bang, cara decode-nya gimana atau cara nggak di-encrypt-nya? Ya kalian simpen file yang lama kalian yang ini nih, yang ini kalian simpan dulu sebelum kalian encrypt gitu. Habis itu tinggal ya udah. Nah, lihat. Ini kalian bisa baca nggak nih ya? Baca coba kalau bisa. Nah, nggak bakal bisa baca, termasuk exploiter ya. Patah ini exploiter juga. Terus kalian taruh sini. Contohnya, contoh doang. Ya, oke, itu yang ketiga. Yang keempat, ya. Yang keempat, kalian bisa ke game setting. Ya, kalian bisa ke game setting. Lalu ke security. Nah, kalau kalian sering banget nih, Bang, kok game gua muncul Game Pass lewat. Padahal itu bukan Game Pass punya gua. Nah, kalian hanya perlu nih, kalian tek tek tek, dah selesai beres masalah kalian ini. Nggak usah kalian centang-centang, udah apply save, dah kelar. Nggak usah kalian centang-centang apa itu semua, nggak ada ya. Kalau kalian mau ekstra penambahan lagi tipsku, kalian ke sini, cari di sini namanya Nah, kalian cari di sini. Up. Nah, ini dia. Adonis admin. Ya, ini cuma ada satu doang, jadi slow aja ya. Nah, di sini kalian bisa taruh ini di server saturate. Habis itu kalian di sini setting. Nah, ini kalian ganti apa aja terserah, bebas kalian mau semana apa aja terserah kalian, bebas mau sepanjang apapun ya. Nih misalnya testing, dah itulah ya. Nah, habis itu kalian ke bawah tipis ya, ke bawah sini. Nah, ini kalian boleh ubah. Misalnya prefixnya kayak cuman titik dua doang, oke lah, titik dua doang. Habis itu ini boleh kalian matiin. Ini saranku ini dimatiin aja. False. Lalu comment chat ya false. Lalu ini comment chat ini atau chat comment ini itu only works to PC atau laptop ya. Jadi kalau kalian mau komen itu kalian harus pencet keyboard ya. Keyboardnya itu tanda petik kayak gini. Nah, itu bakal kebuka panel dan itu baru bisa komen. Dan kalau di chat itu nggak bisa. Nah, itu gunanya. Kalau misalnya kalian true, artinya yang yang ngechat itu bisa komen juga gitu. Tapi ini false aja karena kita kan pakai PC atau laptop. Jadi false biar mereka nggak bisa komen yang bukan admin lah gitu. Habis itu ini di false, ini di delete, habis itu ini di false. Lalu console only admin. Nah, ini konsol. Dia tuh ngebuka konsol yang tanda petik itu. Alright. Nah, di sini kalian harus perlu perhatiin ya di GIP ini. Bang, apa sih gunanya nih GIP ini tuh apa gitu? Jadi simpelnya kalau kalian nggak tahu script itu, ini global variable. Jadi kayak dalam apa? Variabel itu kayak bisa isinya apa aja, guys. Nah, itu secara global. Biasanya variabel itu cuma dalam satu script. Nah, ini G ini ya, atau global AP ini tuh bisa kalian turn off atau defaultin aja, atau enggak bebas, terserah kalian. Nah, oke, lanjut ke anti exploiting setting. Nah, ini dia. Kalian bisa ya, ini bisa di true ya kan. Nah, ini enggak, ini bisa di false, ini true. Habis itu ini true, anti no clip true, ini true. Oke nih false. Nah, kalau misalnya kalian punya gunung terus punya coil, jangan di true-in ya, jangan dibenarkan ini. Anti beetles, ini boleh, ini true. Anti idle, ini bebas, ini terserah optional. Dan di sini itu nggak usah kalian setting lagi, ini udah oke lah. Gitu. Jadi untuk pertahanan Adonis ya, Adonis ini bukan sponsor. Adonis itu 8,9 dari 10, guys. Itu sumpah, Adonis itu emang sebagus itu ya. Walaupun no perfect ya, perfect tapi udah cukup top lah, bagus. Oke, jadi kayak gitu aja ya. Untuk tips-tips
anti cheat dari Roblox Studio. Ini BTW opiniku. Kalau misalnya kalian mau nambahin sesuatu, kalian bisa komen. Dan jangan lupa like and subscribe. See you next time. Goodbye.